Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Blade Emperor duduk di seberang seorang pria berjubah biru. Orde alam hati, Blade Emperor merasa terkejut. Guru, maksudmu Swordmaster bisa mendapatkan Realm Heart Order? Apa itu Ordo Realm Heart? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. MN. Tuan Kota Luo duduk di sana menuangkan anggur dan meminumnya. Dia terkekeh, wajar bagimu untuk tidak mendengarnya sebelumnya. Jumlah pembudidaya dalam kekosongan primal yang tahu tentang Realm Heart Order dapat dihitung dengan jari seseorang. Swordmaster seharusnya sudah mendapatkannya dan menggunakannya sebelumnya. Itu sebabnya dia bisa maju dengan pesat. Secara alami, ini hanya dugaan saya. Siapa yang tahu apakah itu karena dia memiliki bakat yang menantang surga, dan mampu mencapai tahap ini hanya dengan memasuki kultivasi tertutup. Guru, apa sebenarnya Ordo Realm Heart itu? Kaisar Pedang bertanya. Ini adalah harta rahasia yang unik. Tuan Kota Luo terkekeh, untuk mendapatkan dan menggunakannya, seseorang hanya bisa mengandalkan takdir. Bahkan para pembudidaya dengan kemampuan dan bakat pemahaman yang sangat tinggi harus mendapatkan persetujuan dari Realm Heart Order sebelum mereka bisa mendapatkannya. Kalau tidak mungkin bagi kultivator untuk melihat pesanan ini bahkan jika itu tepat di depan mereka. Petik 2. Tidak mungkin bagi kultivator untuk melihat pesanan ini bahkan jika itu tepat di depan mereka? Blade Emperor City merasa lebih bingung. Harta karun rahasia. Ada beberapa harta rahasia yang unik seperti tombak beraneka ragam yang digunakan oleh guru suci, asalnya tidak diketahui. Dan kuali alam penjara api ketiga, asalnya juga tidak diketahui. Realm Heart Order, yang merupakan harta rahasia yang unik, ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Blade Emperor sebelumnya. Saatnya kamu kembali, ingatlah untuk berkultivasi dengan benar. Anda adalah murid saya, jadi jangan kalah dengan Swordmaster. Tuan Kota Luo terkekeh. Ya, murid ini akan mundur sekarang. Kaisar Pedang berdiri. Dia memang merasa tertekan. Dia adalah komandan tertinggi dari 6 tempat suci yang agung. Gurunya, Lord Kota Luo, mungkin telah terjebak di alam primal chaos, tetapi wilayahnya telah mencapai tahap yang tak terduga. Gurunya menciptakan istana bintang, dan bersedia membimbing dewa kosmos lainnya. Bahkan primogenitor Gunung Iblis, Master Cahaya Giok, leluhur Tian Yu, primogenitor Void, ular awan Kaisar Agung, dan yang lainnya bersedia berkonsultasi dengannya dengan rendah hati. Bagaimanapun, Tuan Kota Luo telah mencapai kekuatan yang secara samar-samar setara dengan tingkat kedua Dewa Kosmos meskipun berada di alam primal chaos. Dalam hal wilayahnya, dia mungkin bahkan lebih tinggi dari yang dicapai oleh Guru Suci. Meskipun Tuan Kota Luo telah memanggil beberapa tabu yang tidak diketahui, mencegahnya menjadi Dewa Kosmos, wilayahnya terlalu tinggi sehingga banyak yang ingin menganggapnya sebagai guru. Hanya Tuan Kota Luo yang meremehkan menerima siswa ini. Dia hanya bersedia membimbing beberapa Dewa Kosmos, dan itulah bagaimana aliansi 6 tempat suci terjadi. Ikatan sejati antara 6 tempat suci adalah Tuan Kota Luo. Swordmaster adalah anggota Great Void Heaven Temple, dan dia juga bisa mendapatkan bimbingan dari Luo City Lord. Selanjutnya, Swordmaster disukai oleh Tuan Kota Luo. Namun demikian, Blade Emperor adalah murid pribadinya, dan Luo City Lord pasti akan lebih fokus padanya. Kaisar Pedang pergi. Tuan Kota Luo tetap di sana menikmati anggurnya dengan puas. Anggur yang enak, anggur yang difermentasi oleh restoran ini dapat menempati peringkat 600 teratas di seluruh kehampaan kekacauan utama, Tuan Kota Luo memuji. Pada saat yang sama, dia merenungkan, ketika lelaki tua Yuan pergi, tidak banyak Realm Heart Order yang tertinggal. Dia menyebutkan bahwa hanya ada 5 buah yang tertinggal. Saat ini, seharusnya ada lebih sedikit, namun satu bagian berakhir di tangan Swordmaster. Sui Ying dan yang lainnya dilarang meninggalkan kuil surga Void besar dan kastil Void. Tetapi mereka masih bisa menggunakan inkarnasi mereka untuk melakukan perjalanan keluar dari kuil surga kekosongan besar dan melihat sisa-sisa yang ditinggalkan oleh pertempuran besar-besaran dengan guru suci. Medan perang yang ditinggalkan oleh pertempuran antara guru suci dengan penyihir leluhur dan leluhur dunia? Sekelompok Master Aula melihat sekeliling mereka dengan takjub. Daerah sekitarnya yang membentang beberapa ratus miliar kilometer adalah bagian dari kekacauan. Banyak ngarai kosong tertinggal di ruang angkasa. Dunia telah terkoyak dengan beberapa riak yang tertinggal. Ada banyak retakan yang tersisa di udara. Ini adalah bekas luka dari kerusakan dunia suci. Penghancuran, pembantaian, guntur, racun heks. Segala macam energi bercampur aduk di medan perang ini.
Nenek moyang Tian Yu berkata dari samping, gelombang kejut dari pertempuran ini telah merusak dunia suci. Sangat mudah menghancurkannya, tetapi sangat sulit mencoba memperbaikinya. Wilayah ini hampir berubah menjadi reruntuhan. Untuk memperbaiki ini, primogenitor Gunung Iblis, Master Cahaya Giok, dan yang lainnya harus meluangkan waktu untuk melakukannya. Nenek moyang, medan perang ini tampaknya cukup kecil dibandingkan dengan masa lalu. Aku pernah mendengar bahwa pertempuran yang melibatkan guru suci mungkin bisa menyebabkan dunia suci hancur. Banyak Master Aula mengajukan pertanyaan. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, pertempuran ini cukup singkat, jadi kerusakan yang ditimbulkan pada dunia suci tidak begitu serius. Jika pertempuran berlanjut untuk waktu yang lebih lama, wilayah sekitarnya yang membentang lebih dari 1 triliun kilometer akan dihancurkan, dan luka di dunia suci akan lebih berat. Lebih penting lagi, guru suci tidak menjadi gila dalam pertempuran ini. Selain betapa tiba-tiba pertempuran dimulai, dia tidak siap. Petik 2. Pertempuran itu terlalu mendadak. Nenek moyang, mengapa pertempuran ini terjadi sejak awal? Cahaya hitam apa yang memasuki kuil surga Void besar? Berbagai Master Aula merasa bingung. Mereka tidak dapat memahami mengapa pertempuran ini dimulai. Sword Master bertindak terlalu mendadak kali ini. Dan guru suci tidak siap sama sekali. Lagi pula, itu akan membutuhkan waktu baginya untuk sepenuhnya menyempurnakan energi asalnya menjadi harta rahasia. Pada aspek lain, guru suci tetap relatif tenang kali ini dan tidak menjadi gila. Sword Master telah menerobos selama periode ini, menjadi lebih kuat. Saat ini, dia berada di level yang sama dengan Blade Emperor dan Ancestor Sorcerer. Nenek moyang Tian Yu menyebutkan dengan gembira. Dia tidak menyembunyikan ini karena berita ini kemungkinan akan menyebar cepat atau lambat. Berita itu memang telah menyebar ke seluruh kekosongan primal. Para pembudidaya di seluruh dunia merasa tercengang dengan kekuatan yang dimiliki Sword Master saat ini. Pada hari-hari berikutnya, kuil surga Void besar tetap berhati-hati. 3 dunia suci besar telah membuat persiapan mereka. Jika guru suci menjadi gila, dan jika agama suci kuno memicu perang dengan mereka, maka mereka akan menghadapinya dengan rela. Tapi semuanya tetap damai. Dan setelah beberapa miliar tahun kemudian, leluhur Tian Yu menarik kembali perintah yang melarang Sui Ying dan para kepala aula meninggalkan kuil surga Void besar atau Kastil Void. Baru saat itulah Sui Ying melanjutkan perjalanannya keliling dunia sekali lagi untuk mencari jejak iblis penghancur. Hong gelombang. Di dalam kehampaan kekacauan utama, 2 sosok sedang bertarung, menyebabkan seluruh kehampaan memadat. Setiap ledakan membawa distorsi ke kekosongan yang stabil. Jenderal Mogu, pemanfaatan kekosonganmu sangat hebat. Benar-benar mengagumkan, tapi kamu masih sedikit kekurangan jika kamu berpikir untuk mengalahkanku. Pria berjubah hijau itu terkekeh. Kalau begitu ambil langkah terakhirku. Jika Anda dapat dengan mudah menolak gerakan saya ini, itu akan menjadi kerugian saya. Pria bermata segitiga berjubah emas itu dengan dingin tertawa. Sinar cahaya yang sangat halus seperti sayap jangkrik langsung menembus, merobek ruang yang membeku seolah-olah itu adalah kembang tahu. Selanjutnya, sinar cahaya terus memotong segala sesuatu termasuk laki-laki yang jauh itu. Tubuh laki-laki itu langsung dipotong menjadi 2. Setelah itu, kedua bagian tubuhnya menyatu kembali, meskipun sangat sulit baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Apa? Laki-laki berjubah hijau itu terkejut. Bagaimana itu? Laki-laki berjubah emas itu relatif senang. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, kekuatanku saat ini dalam pertempuran langsung terlepas dari bakat tanpa bayanganku seharusnya sudah mencapai puncak tingkat ke-8, kan? Ya, sudah. 4 sosok lain yang berdiri jauh terbang bersama. Jenderal Mogu memang tangguh. Belum 1 triliun tahun sejak Anda meninggalkan koridor dunia yang hilang dan datang ke dunia kultivator, tetapi Anda telah mencapai puncak tingkat ke-8. Petik 2. Langkah terakhir ini memang tangguh. 4 lainnya juga memujinya. Pria berjubah emas, mata segitiga Jenderal Mogu mengungkapkan keserakahan. Dia tertawa terbahak-bahak. Para raja telah mengatakan sebelumnya bahwa saat saya telah mencapai puncak tingkat ke-8, saya diizinkan untuk melahap pembudidaya primal chaos lainnya. Yakinlah Jenderal Mogu, kami pasti akan mengatur semuanya dengan baik. 5 bawahan berkata. Aku akan mencicipi pembudidaya primal chaos lain dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya lagi. Jenderal Mogu gemetar. Dia mendambakan ini untuk waktu yang lama. Dalam kekosongan utama, di tanah besar tertentu dengan berbagai negara dan kota. Tanah ini menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar makhluk. Namun saat ini, seluruh tempat telah menjadi sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Hua.
Seorang remaja berjubah putih tebal muncul dari kehampaan yang terdistorsi. Dia adalah Sui Ying. Semua orang di Tanah Besar Luming sudah mati. Sui Ying muncul di salah satu kota. Kota ini hancur, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat ditemukan di dalamnya. Sui Ying berjalan selangkah demi selangkah, melintas di kota-kota, dataran, gurun, desa, ladang es. Dia tetap tenang saat mengunjungi tempat-tempat ini. Satu-satunya perubahan adalah matanya saat mereka menjadi lebih dingin setiap detik. Meskipun dia telah mengejar iblis penghancur, dan menemukan makhluk dari banyak tempat sedang dilahap. Ini adalah pertama kalinya Sui Ying mengalami kehancuran berskala besar di mana seluruh Tanah Besar Luming dimusnahkan. Tanah Besar Luming sangat besar. Itu jauh lebih besar dari kosmos, dan diperintah oleh raksasa Primal Chaos, nenek moyang Luming. Secara alami, banyak makhluk yang bersedia tinggal di sini. Apakah iblis penghancur dibentuk oleh hukum tertinggi? Sui Ying menatap kehampaan yang luas. Bahkan jika hukum tertinggi menghancurkan semua makhluk hidup, membawa mereka kembali ke dalam kekacauan utama, tidak apa-apa jika mereka menghancurkannya. Mengapa perlu melahirkan iblis penghancur yang membunuh orang-orang ini dengan sangat kejam? Mungkin bagi hukum tertinggi yang dingin dan tidak berperasaan yang memandang rendah semua keberadaan, tidak perlu belas kasihan. Tapi Sui Ying pada akhirnya adalah seorang kultivator, dan melihat kejadian seperti itu terjadi telah memicu kemarahan di hatinya. Bahkan tempat yang paling kacau, Myriad Ancient Secret World, berisi banyak pembudidaya heks, pembudidaya kelas melahap, dan pembudidaya kuno yang melindungi wilayah mereka sendiri. Itu bukan tugas yang mudah melahap seluruh tanah. Iblis-iblis itu lebih lemah, dan kekuatan penghancur mereka biasa saja. Tapi semua iblis penghancur yang memasuki dunia kultivator adalah level puncak ke-8 atau ke-9. Mereka dianggap sebagai keberadaan penguasa bahkan di antara keberadaan Primal Chaos, dan ancaman dari mereka terlalu signifikan. Aku harus menyingkirkan kalian semua. Niat membunuh di mata Sui Ying menjadi lebih berat. Dia melanjutkan perjalanan. Sui Ying melanjutkan misinya untuk mencari lebih banyak iblis penghancur. Saat ini, bahkan tempat yang sangat terpencil yang hanya berisi 2 pembudidaya dalam kultivasi tertutup adalah tempat yang akan dijelajahi Sui Ying. Dia akan mengirim dunia ilusinya ke wilayah ini. Kekosongan Primal Chaos terlalu besar, dan jika Sui Ying menelusuri seluruh kehampaan dengan saksama, dia hanya akan menutupi puncak gunung es meskipun menghabiskan 1 triliun tahun. Namun demikian, Sui Ying tetap tekun dalam pencariannya. Ada juga sarang peringkat lapis baja emas. Saya harus melakukan yang terbaik untuk mengungkap semuanya. 2 inkarnasinya masih mencari sarang di koridor dunia yang hilang. Sejak Sui Ying meninggalkan Kastil Void, dia telah menemukan 2 ruang sarang lapis baja emas. Meskipun semakin sulit untuk menemukan mereka sejak saat itu. Pada sepotong batu besar berwarna merah menyala yang mengambang di dalam kehampaan kekacauan utama. Batu besar berwarna merah menyala ini adalah bagian sisa yang tersisa dari kehancuran dunia suci kuno yang primitif, dan itu membentang beberapa ribu kilometer. Itu dianggap sangat kecil dalam kekosongan Primal Chaos. Saat ini, ada gua yang tinggal di batu ini. Di dalam gua tinggal Jenderal Mogu dan 5 bawahannya. Jenderal Mogu duduk di sana. Dia sangat bersemangat sehingga dia bergoyang. Ini benar-benar terlalu menyenangkan. Ini luar biasa? Hahaha. Aku percaya para petinggi kultivator itu akan menjadi sangat marah ketika mereka tahu tentang ini. Sangat disayangkan bahwa kekosongan primal yang luas tidak terbatas. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan kita. Saya juga tidak percaya bahwa mereka akan beruntung. Kali ini, beberapa dari kita telah melahap beberapa pembudidaya juga. Jarang sekali hidup menjadi begitu menyenangkan. Jenderal Mogu telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang. 5 bawahan lainnya tertawa. Jenderal Mogu telah melahap leluhur Luming dan 99% makhluk hidup di tanah itu, meninggalkan beberapa untuk 5 bawahan lainnya. Tentu saja, karena ada terlalu banyak makhluk hidup di tanah ini, bahkan jika 5 bawahan hanya makan sebagian kecil dari mereka, mereka masih menikmatinya. Jenderal Mogu bahkan menjadi sedikit marah karena melahapnya. Perasaan semacam ini terlalu indah. Aku ingin tahu kapan aku bisa keluar dan melahap lagi. Mata Jenderal Mogu memancarkan cahaya. Jenderal Mogu, Raja telah mengatakan bahwa lain kali Anda ingin menikmati makanan besar lainnya, Anda harus mencapai tingkat ke-9. 5 lainnya berkata, ketika seseorang berjalan di tepi sungai, sepatunya pasti akan basah. Hanya ada beberapa raksasa Primal Chaos ini. Jika mereka sering keluar untuk makan, Dewa Kosmos kemungkinan akan menjadi lebih waspada, dan mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap Dewa Kosmos.
Hanya karena status Jenderal Mogu unik, dia bisa bertindak melawan para pembudidaya Primal Chaos. Iblis penghancur lapis baja emas biasa tidak bisa melakukannya. Tingkat ke-9, Jenderal Mogu merasa tidak berdaya, ini terlalu sulit. Iblis penghancur lapis baja emas. Yang terlemah dari mereka berada di tingkat ke-7, dan ada lebih sedikit dari mereka di tingkat ke-8. Adapun tingkat ke-9, bukan hanya para pembudidaya atau iblis penghancur, itu benar-benar terlalu sulit untuk mencapai tingkat ke-9. Jenderal Mogu merasa bahwa bahkan jika dia memiliki 10 atau 100 kali lebih banyak waktu di tangannya, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Raja. Jenderal Mogu hanya bisa menerimanya. Iblis penghancur awalnya dilahirkan untuk bertempur dan membunuh. Iblis penghancur lapis baja abu-abu akan mematuhi perintah iblis penghancur lapis baja darah. Iblis penghancur lapis baja darah tidak bisa melanggar perintah iblis penghancur lapis baja emas. Logika yang sama, semua iblis penghancur tidak akan berani melanggar perintah Raja. Ini diilhami dalam darah dan jiwa mereka. Jenderal Mogu membuka mulutnya. Pada saat itu, sejumlah besar material terbang keluar. Segala macam senjata, penyimpanan harta karun, kitab suci telah ditumpuk di samping menjadi gunung kecil. Ini adalah item yang tidak bisa saya cerna. Jenderal Mogu berkata, cepat dan buka untuk melihat apa yang berguna terutama kitab suci pembudidaya. Baiklah. Kami akan melakukannya sekarang. 5 bawahan berkata. Bagi para iblis penghancur, yang paling menarik perhatian mereka di dunia kultivator adalah yang pertama, membantai dan melahap para kultivator. Ini berawal dari keinginan mereka. Kedua adalah kitab suci kultivasi. Mereka ingin mendapatkan pengalaman dari warisan para pembudidaya sehingga mereka dapat meningkatkan lebih jauh. Setiap iblis penghancur lapis baja emas berusaha melampaui kendali keinginan mereka dan menjadi raja. Dan relatif sulit bagi mereka untuk mencari kitab suci ini. Semakin berharga kitab suci, semakin dijaga ketatnya. Misalnya, kitab suci yang paling berharga biasanya akan ditempatkan di kuil surga kekosongan besar, kota kaisar pedang, dan tempat suci lainnya. Mereka yang sekunder akan disimpan oleh raksasa Primal Chaos. Dan para ahli Unity yang lebih lemah hanya menyimpan kitab suci yang jauh lebih lemah. Meskipun iblis penghancur itu kuat, mereka tidak berani bertindak seenaknya melawan raksasa Primal Chaos. Jadi, sulit bagi mereka untuk mengumpulkan tulisan suci ini juga. Kali ini, mereka membunuh leluhur Luming, dan tentu saja, mereka sangat menekankan pada kitab suci yang dikumpulkan olehnya. Siu. Banyak bahan dipisahkan ke dalam kategorinya. Jenderal Mogu dan 5 bawahannya sedang meneliti bahan-bahan ini, mengekstraksi barang-barang yang terletak di dalam harta penyimpanan, menyebabkan lebih banyak barang muncul di halaman ini. Bagus, ini adalah kitab suci warisan kultivasi kuno dan juga terkait dengan api. Itu yang paling cocok untukku. Iblis penghancur lapis baja emas memeluk sepotong kitab suci dan mulai membaca dengan teliti. Dia membacanya sampai alisnya menari. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi di dalamnya, ada banyak penjelasan dan bimbingan yang diberikan di dalamnya dan akan sangat membantu mereka. Banyak kitab suci yang digali oleh mereka. Mayoritas dari mereka adalah kitab suci yang relatif biasa, meskipun iblis penghancur lapis baja emas mengandalkan bakat mereka di masa lalu untuk berkultivasi. Kapan mereka akan memiliki penjelasan yang jelas tentang kultivasi seperti yang dilakukan kitab suci? Dan beberapa senjata dan material langsung dibuang oleh mereka. Mereka tidak peduli dengan barang-barang ini. Jenderal Mogu memegang total 8 kitab suci. Tiba-tiba, matanya berkedip. Dia berbalik ke samping. Dengan batas paling bawah dari tumpukan barang, dia baru saja melempar sebuah artikel. Sepertinya ada yang salah. Jenderal Mogu berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya, meraih kehampaan yang kosong. Sepertinya dia telah mengambil sesuatu. Apa yang terjadi? 5 lainnya memandang Jenderal Mogu. Sangat aneh. Jenderal Mogu terkejut dan bingung. Dia menatap tangannya, aku tidak bisa melihatnya, atau merasakannya. Tapi itu ada saat ini di tanganku saat aku meraihnya. Sebelumnya ketika saya melemparkan barang-barang itu, salah satu suara ketukan membuat saya curiga. Dan begitulah cara saya menemukannya. Mereka mungkin tidak peduli dengan barang-barang ini. Tapi mereka pada akhirnya adalah iblis penghancur lapis baja emas dan memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap lingkungan mereka. Suara ketukan di antara item telah memberikan petunjuk yang cukup kepada Jenderal Mogu tentang hal ini yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Saya tidak bisa melihat atau merasakannya. Tapi aku bisa menyentuh.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.